Kasihku berjanji selalu menemani. Surga dan neraka dalam pengertian Dhamma. Orang bijaksana menciptakan surganya sendiri, sementara orang bodoh menciptakan nerakanya sendiri di sini, di dunia ini, dan sesudahnya. Konsep Dhamma tentang surga dan neraka sepenuhnya berbeda dengan yang diajarkan oleh banyak agama pada umumnya. Praktisi Dhamma atau penganut ajaran Dhamma mengetahui secara pasti bahwa hidup dalam surga dan neraka itu tidak abadi, tidak beralasan untuk mengutuk seseorang dalam neraka abadi atas kelemahan manusiawinya, tetapi cukup beralasan untuk memberinya setiap kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Dari sudut pandang penganut Dhamma, mereka yang masuk neraka dapat meningkatkan dirinya sendiri dengan menggunakan kebaikan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Gerbang neraka tidak tergembok. Neraka adalah tempat sementara dan tidak beralasan bagi suatu makhluk untuk menderita di sana selamanya. Ajaran Dhamma menunjukkan bahwa surga dan neraka itu bukan hanya ada di luar dunia ini, tetapi juga ada dalam dunia ini sendiri. Jadi konsep Dhamma tentang surga dan neraka sangatlah masuk akal. Guru Agung Tathagata pernah berkata, ketika seorang yang tidak tahu tetapi membuat pernyataan tegas bahwa ada suatu neraka di bawah lautan, maka ia telah membuat pernyataan yang salah dan tanpa dasar. Kata neraka adalah istilah untuk sensasi menyakitkan. Gagasan tentang tempat khusus yang siap atau yang diciptakan oleh sosok Maha Kuasa sebagai surga dan neraka tidak sejalan dengan pengetahuan Dhamma. Api neraka di dunia ini lebih panas daripada yang mungkin ada di neraka di luar dunia. Tidak ada api yang panasnya setara dengan kemarahan, nafsu atau ketamakan dan ketidaktahuan. Menurut Guru Agung, kita terbakar oleh 11 jenis kesakitan fisik dan penderitaan mental, yaitu yang terbakar oleh nafsu, kebencian, khayalan, derita, kehancuran, kematian, kecemasan, ratapan, rasa sakit, sakit fisik dan mental, kemurungan, dan kesedihan. Orang dapat membakar seluruh dunia dengan beberapa api pertikaian mental ini. Dari sudut pandang Dhamma, cara termudah untuk mendefinisikan neraka dan surga adalah dimanapun ada lebih banyak penderitaan, baik di dunia ini maupun di tempat lain, tempat itu adalah neraka bagi yang menderita. Dan dimanapun ada lebih banyak kesenangan atau kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di tempat keberadaan lain, tempat itu adalah surga bagi mereka yang menikmati kehidupan duniawinya di tempat itu. Bagaimanapun, karena alam manusia adalah campuran dari penderitaan dan kebahagiaan, maka manusia mengalami keduanya dan akan dapat atau bisa menyadari sifat sejati dari kehidupan. Tetapi di banyak tempat keberadaan lain, penghuninya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk penyadaran ini. Di tempat tertentu lebih banyak penderitaan daripada kesenangan, sementara di tempat lain lebih banyak kesenangan daripada penderitaan. Praktisi Dhamma atau penganut ajaran Dhamma yakin bahwa setelah kematian, tumimba lahir itu dapat terjadi di salah satu dari beberapa alam keberadaan yang ada. Keberadaan masa depan ini terkondisikan oleh momen pikiran terakhir yang menentukan keberadaan berikutnya. Momen ini adalah hasil dari perbuatan masa lampau seseorang, baik dalam kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya. Jadi, jika pikiran yang utama mencerminkan perbuatan baik, maka ia akan menemukan keberadaan masa depannya dalam keadaan bahagia. Tetapi keadaan tersebut bersifat sementara, dan jika telah habis maka suatu kehidupan baru harus dimulai lagi.
yang ditentukan oleh energi kama dominan lainnya yang menetap dalam pikiran bawah sadar, menunggu kondisi yang tepat untuk jadi aktif. Hal ini sangat menyerupai benih yang menanti hujan dan cahaya untuk tumbuh. Proses berulang ini terus berlangsung tanpa akhir, kecuali seseorang tiba pada pandangan benar dan bertekad teguh untuk mengikuti jalan mulia yang menghasilkan kebahagiaan tertinggi nibbana. Surga adalah tempat sementara di mana mereka yang telah berbuat baik mengalami lebih banyak kesenangan indrawi selama jangka waktu yang lebih lama. Neraka adalah tempat sementara lainnya di mana para pelaku kejahatan mengalami lebih banyak penderitaan fisik dan mental. Tidak dapat dibenarkan untuk percaya bahwa tempat-tempat semacam itu adalah abadi. Tidak ada sosok maha kuasa berada di belakang layar surga dan neraka. Setiap dan semua orang mengalami kesakitan atau kesenangan tergantung dari karma baik dan karma buruknya. Praktisi Dhamma tidak pernah mencoba memperkenalkan pengetahuan Dhamma dengan menakut-nakuti orang melalui api neraka atau memikat orang dengan menunjukkan surga. Tujuan utama praktisi Dhamma atau penganut Dhamma adalah pembentukan karakter dan pelatihan mental. Penganut ajaran Dhamma mengimplementasikan Dhamma tanpa bertujuan pada surga atau tanpa mengembangkan rasa takut pada neraka. Tugas mereka adalah menjalani hidup yang benar dengan menegakkan sifat-sifat manusiawi yang baik, yang bijaksana, yang luhur, dan kedamaian pikiran. Demikianlah uraian singkat video ini yang berjudul Surga dan Neraka dalam Pengertian Dhamma. Semoga bermanfaat atau dapat menambah pengetahuan. Jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah ini sebagai pemahaman yang berbeda dari orang lain atau dari kaum lain yang berbeda. Kepada Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya di channel ini, channel di YouTube. Semoga Anda selalu sehat, bersemangat menjalani hidup, gemar berbuat kebajikan, dan senantiasa berbahagia. Bye-bye. Kasihku berjanji selalu menemani